Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pak Anik akan memberikan pelajaran terkait AI atau Artificial Intelligence ya, pada kelas 11 PKJ 1 atau fase F ya, fase F. Untuk topiknya adalah penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari ya. Penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari atau pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat AI atau kecerdasan buatan. Sebelum lanjut anak-anak, saya mau tanya dulu, apa kabar hari ini? Baik. Sehat. Yakin baik? Baik. Ini dari hati atau dari hati lah. baik juga ya? Sudah sarapan semua? Belum. Oh, belum. Belum. Ini bahaya ini kalau sarapan. Kenapa, Pak? Karena sarapan itu lebih penting daripada harapan. Makanya utamakan sarapan daripada harapan. Apapun yang terjadi, jangan lupa Sarapan. salah. Apa? Apapun yang terjadi, jangan lupa bahagia. Jadi itu ya, sebagai stressing atau pemanasan, kita lanjut untuk berdoa dulu. Semuanya saya minta kusuk, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, saya absen dulu ya. Dari anak TKJ 11 TKJ 1 berapa jumlahnya? 12. Absen Ahmad Dwi, Almira, Ardian, Bilal, Brian, Dava, Dean, Saya Pak. Etsi, Eka Putri, Isra, Karimatul, Bairunisa, Hadir. Marvel, Maulana, Rio Arga, Saya. Salendra, Hadir. Demo, Fari, Nabila, Nabil Birka, Nadia. Izin kenapa? Izin dong. Naila, Noval, Maniken. Sudah makan Maniken? Pastikan sarapannya bersama Octavia, Octavina, Raditya, Prakanayaka, Wahyuni Putri. Baik, terima kasih. Dari 29 anak yang absen hanya satu anak, yaitu Nadia ya. Semoga kalau sakit lekas sembuh, kalau tidak sakit dan dapat masuk sekolah, mudah-mudahan cepat sadar dan kembali ke sekolah ya. Karena kita lanjut ke materi AI ya, Artificial Intelligence ya. Jadi sebelum jauh, sebelum kamu mengenal, ini adalah mapel baru dari Bapak Menteri kita sudah meluncing ya sejak Juli kemarin. Tapi baru hari ini saya bisa memberikan materinya kepada kalian karena agenda SMK banyak sekali. Jadi baru hari ini. Sebelumnya, anak-anak sudah pernah tahu nggak untuk AI ini apa dalam benak pikirannya? Apa? ChatGPT. Apa? ChatGPT. Nah, apa yang paling sering digunakan, yang kamu sering gunakan untuk AI? ChatGPT Meta AI. Nah, mungkin kalau
kalau terbiasa buka maksudnya itu adalah Mbak Meta ya. Meta. Jadi pasti anak-anak pernah ngechat Mbak Meta. Nah itu jelas atau nggak jelas, pasti pernah ngechat Mbak Meta. Baik, jawabannya apa? Itu sudah AI, tapi baru percakapan sederhana ya. Nanti saya jelaskan bagaimana pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Dalam hal ini anak-anak ya, mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, kalau dalam teknologinya itu AI, tapi kalau dalam mapelnya, bahasa pelajarannya, kita itu menyebutnya adalah KKA ya. KKA, coding dan kecerdasan artifisial ya. Oke, kita pendahuluan, saya minta untuk pengguna semangat dulu ya. Biar sedikit, siapkan suara dan volumenya. SMK Bisa. SMK Hello. SMK saya kiri Luar biasa. coding dan kecerdasan artifisial atau KKA Istimewa. Terima kasih semangatnya ya. Iya. Luar biasa. Ini adalah teknologi baru yang saya ajarkan pada anak-anak TKJ ya. Kebetulan bukan pada anak TKJ, tapi semua jurusan. Ini sudah berlaku sejak anak SD atau MD. Ya. Ini sudah diberlakukan, cuma fasenya beda. Dari fase B, C, fase C, D sampai E atau F, yaitu SMA dan SMK atau di fase kamu sekarang kan. Iya. Termasuk ini KKA merupakan salah satu implementasi keahlian yang membekali peserta didik dengan pemahaman dan keterampilan dasar dalam bidang pemrograman coding serta penerapan kecerdasan artifisial atau buatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimaksud coding apa? Kalau kamu mikir logikanya coding itu apa? Kode. Apa? Apa ya? Nah, coding adalah kode atau perintah, ya, perintah. Dalam KKA ini nanti disebut dengan prompt, ya, Iya. prompt. Harapannya ini satu, anak-anak atau peserta didik mampu memahami konsep dasar, algoritma pemrograman dan kecerdasan artifisial. Nah, konsep dasarnya itu mampu kamu pahami. Yang kedua, terampil dalam menyusun kode sederhana atau prompt tadi menggunakan bahasa pemrograman sesuai aplikasi yang digunakan. Yang ketiga, mengenal berbagai aplikasi AI seperti pada gambar, suara, chatbot, dan sistem rekomendasi. Jadi anak-anak, kita kalau melihat teknologi sekarang kan, itu sudah luar biasa AI ini berkembang. Karena apa? Contoh, misalnya siapa? Novel sedang diam di foto, ya, kemudian diedit oleh ini. Ada Novel mengenai diedit ngomongnya enggak, terus di buat story, wah hancur jadinya Novel. Untuk itu berhati-hati, nanti ada sendiri mapelnya etika, ya. Etika keprofesian atau kalau di undang-undang ada ITI ya, itu ada batasan nanti, tidak ngawur. Kemudian diharapkan mampu mengembangkan pola pikir kritis, kreatif, logis, serta etis dalam pemanfaatan teknologi AI. Nah inilah poin 4 ini. Pola berpikir kritis, kreatif, logis, serta etis. Jadi kamu diminta untuk pikiran itu kan pancet ya. Pikiran itu mikir 5 tahun ke depan. Kira-kira cewek apa yang dalam pikirannya 5 tahun ke depan? Spill dong.
Kerja. Saya besok mau kerja di Kuliah dan kerja. Oh, kuliah sekali, kuliah sambil kerja. Mantap, Pak. Terus nanti ada cowok sambil lanjut. Jadi itulah. Iya. Ya. Pembelajaran ini dirancang berbasis proyek dan praktek langsung sehingga siswa tidak hanya mempelajari teori, tapi juga terlibat aktif dalam menyelesaikan kasus atau studi kasus dalam membuat produk sederhana berbasis coding dan AI. Dengan demikian, mata pelajaran KKA menjadi dasar penting bagi siswa untuk menyiapkan diri menghadapi era digital dan revolusi industri 4.0. Jadi penting kan, industri itu tidak butuh banyak tenaga manusia. Nah, kamu memikir 5 tahun ke depan tadi bekerja dan bekerja. Ini sama AI, misalnya ada bos, aku terus AI untuk itu. Mending robot aja, bayar listrik ketok, nggak bayar selesai. Jadi banyak profesi yang akan tergantikan oleh sistem, oleh AI. Itu fakta. Jadi mulai sekarang itu contoh kalau kamu tahu satu profesi apa yang sudah digantikan oleh sistem, tidak pakai tenaga manusia. Apa? Artis. Apa yo? Artis. Sebutkan 2 saja, 2 contoh profesi yang saat ini sudah digantikan oleh sistem atau AI. Lain apa? Lain di kafe. Oke, boleh. Editor, tuh. Apa lagi? Oh, prime hotel. Mau pakai robot? Iya. Gue kan. Pelayan restoran. Ini ya, satu fakta, ini fakta. Penjaga atau petugas tol, kamu tahu sekarang sudah diganti. Sebelum masuk tol, gerbang tanpa orang alias GTO, kan gitu. Jadi hanya pengendara menggunakan kartu tempel, masuk tol ditempel, otomatis pintunya buka. Jadi yang dulu menggaji orang sekitar UMR ya 4 juta lebih sekian, kalau pakai sistem ini kan sudah ada jadi gaji orang, sudah jadi beban, ya kan? Iya. Nah, begitu juga keluar tol, exit tol, jadi kembali ditempel sudah nutup, pokok saldonya ada, tapi berkurang, sudah beres. Pakai sosok, nggak pakai kembalian, ya kan? Nggak praktis. Itu contoh sederhananya. Satu fakta pekerjaan yang sudah tergantikan oleh sistem. Nah, makanya ini ono iki produk bahaya ini, terus peluang kerja ini apa? Kalau sudah ada ini nggak pakai, malah biasa enggak. Nah, terutama TKJ, teknologi seperti ini jangan sampai tertinggal oleh jurusan lain. Maksud TKJ kalau ya, MPK, AKL, kan? Kita punya AI, jangan khawatir ya. Ini pasti unggul dalam segala bidang. Lanjut. Ini ya, pokok materinya saya singkat. Definisi tadi seperti itu teknologinya. Kemudian dasar-dasarnya, pengoperasiannya, penerapan, terus karir di bidang kata, menjelajahi peluang karir, dan menjanjikan kolaborasi dengan rekan KA, mengoptimalkan produktivitas melalui kolaborasi. Jadi step by stepnya seperti ini. Anak-anak sudah mengerti definisinya tadi ya? Iya. Ayo kecerdasan buatan. Ini ilustrasinya adalah robot. Beberapa waktu lalu di Indonesia, di Bapak Kapolri itu sudah meluncing robot. Ada berapa? Robotnya canggih sekali ya. Iya. Itu sudah berpikirnya seperti manusia, connected, bisa diajak kerja. Kita lanjut. Ini
Apa itu kecerdasan artifisial atau KA? Bagikan apa yang kamu ketahui dan kamu pahami tentang KA sebelumnya. Sebelum dijelaskan tadi, apa sih yang ada dalam pikiran kamu terkait KA ini? Apa Mas Bilal? Menurut Mas Bilal, kecerdasan artifisial itu adalah Apa itu Mbak Baliken? Menurut Baliken, apa yang dimaksud kecerdasan artifisial? Singkat saja. Oke, sambil mencari jawabannya, saya tunjukkan. Menurut pakar Abraham ahli, kelihatan dari belakang. Kelihatan? Ya. Menurut pakar dan ahli, satu, siapa ini namanya? John McCarthy. Pada tahun 1956, ini disebut adalah bapak AI. pakai AI Pak kenapa? Dulu yang mendahului yang merancang itu sejak lama sekali ya, tahun 56 itu sudah dirancang oleh bapak AI yaitu John McCarthy. AI adalah ilmu dan rekayasa untuk membuat mesin cerdas, terutama program komputer cerdas. Ini penjelasan singkatnya Papa AI ya. Di Papa AI. Saya sebut Papa AI. Yang kedua, oleh siapa ini? Siapa itu loh? Ellen Rich ya. Ellen Rich. Akan AI dan penulis buku AI adalah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang saat ini dapat dilakukan lebih baik daripada manusia. Ini sumber Rich 1983 AI Micro Hill ya. Yang ketiga ada IBM 2020 memimpin global dalam teknologi AI, memanfaatkan komputer dan mesin untuk meniru kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan manusia. Nah, kemudian ini definisinya, nah, boleh diambil gambar atau ditulis, silakan ya. Jadi sudah jauh-jauh hari ini disiapkan. Seiring berjalannya waktu, pengertian tentang KA terus mengalami perkembangan ya, kerap bersentuhan dengan pertanyaan filosofis mengenai makna sejati dari kecerdasan dan sejauh mana mesin dapat dikatakan benar-benar cerdas. Namun dalam praktiknya, KA mengacu pada sistem yang memungkinkan komputer belajar dari data, mengenal pola, serta membuat prediksi atau keputusan secara mandiri. Lanjut. KA juga mempunyai karakteristik satu, belajar dari data ya, atau machine learning. KA bisa belajar dari data yang diberikan kepadanya. Russell atau Norvig berbeda satu, semakin banyak data yang dia pelajari, semakin baik kemampuannya. Kalau sebelum AI atau pada chatbot biasa, ChatGPT atau Meta, anak-anak kalau mencari sesuatu, penasaran atau apa, jawaban pasti bertanya lewat apa? Google. Sekarang sudah sampai pada anaknya, pada cucunya AI. Jadi lebih spesifik apa yang kamu tanyakan, jawabannya lebih spesifik. Kalau Google masih ada banyak pilihan opsi, tapi kalau ini misalkan chat atau ChatGPT itu bisa spesifik.
Kemudian yang kedua, KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Jika KA awalnya sering melakukan kesalahan, dia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut. Ya. KA juga bisa disuruh mengganti kalau chat itu yang kamu minta jawabannya itu salah, dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Nah, itu kok bisa seperti itu? Kok bisa? Oh, kurang pengalaman juga. Ya. Jadi belajar dari mesin learning ini tadi. Jadi data itu sudah terkumpul secara banyak, secara besar, namanya big data. Big data ya. Jadi data apa saja semuanya itu sudah mengumpul. Sampai punya email, punya data pribadi. Itu data sampai sudah ada di big data tersebut. Kalau di browsing misalkan novel seperti itu ya, Raka seperti apa fotonya, itu sudah muncul semua. Tidak tahu Raka siapa, tapi yang penting kurang Raka. Yang ketiga, KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif dengan aturan langkah-langkah matematis yang disebut algoritma. Dengan algoritma ini KA bisa prediksi suatu sebelum terjadi berdasarkan pola data yang telah dipelajari tersebut. Yang keempat, KA mampu mengenali pola dalam membuat keputusan secara otomatis. KA tidak hanya melihat data, tetapi juga bisa menemukan pola yang tak terlihat oleh manusia. Dari pola-pola ini, KA bisa membantu mengambil keputusan secara otomatis. Jadi kecerdasan ini sudah sangat luar biasa. Nanti kita contohkan, kita praktekkan ya dari masing-masing. Nah, sekarang saya minta respon jawaban ya. Dari kecerdasan artifisial atau KA versus manusia, manakah yang lebih baik? Robot, tapi otaknya canggih. Canggih robot itu. Tanya apa, jawabannya apa, itu pasti lengkap. Gak mungkin gak bisa aja. Ini masih mungkin gak bisa. Soal perhitungan mudah banget, mudah banget dan cepat banget dan pasti ya. Tapi kalau manusia butuh proses, butuh perhitungan, butuh waktu. Ini sat-sat, buat tapi tidak selalu benar juga ya. Jadi mana yang lebih baik? Yakin? Yakin? Ayo sebelah sini, sebelah kanan. Jawab, mana yang lebih baik? Manusia atau robot? Nah, ini jawabannya adalah ini. Nah, ini jawaban dari pertanyaan tersebut. Manakah yang lebih baik? KA tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi, ya kan? Tak punya perasaan kayak kamu. Ya. Tidak punya perasaan. Terus pandang bulu, salah benar ya karena itu adalah sistem. Berikutnya, kalau manusia bisa berpikir sendiri, memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Dari aktivitas ini tadi, apa yang sudah kamu rasakan? Coba, apa kamu merasa apa sekarang? Merasa apa? Merasa apa baliknya? Senang, happy. Masyarakat bergembira. Karena masyarakat mungkin kemarin menang baru 1 RT ya, robot jadi gembira. Kemudian belajar dari data dan program yang diberikan. Robot ini pasti belajar data dulu.
pikirannya itu nggak kayak data, ya kosong, tidak arti. Agar manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Kalau manusia bisa kesana kemari berbicara dengan apa saja, katanya anak sekarang lost, ya. Lost. Ini kalau manusia. Berikutnya hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Nah, kalau data robot itu diisi angka, terus angka itu toh. Nah, angka itu sampai habis diurutkan bolak-balik 1 sampai 9, 9 sampai 1, atau sebaliknya diacak bolak-balik kanan kiri atau bawah pojok kanan kiri. Ya. Itu tetap angkanya cepat. Tapi kalau manusia bisa angka, bisa kata, ya, mengolah kata. Kemudian hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Kalau manusia bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral, dan etika. Contoh, saya berikan contoh satu. Kalau kita pakai robot untuk sistem jam masuk sekolah kita, jam masuk sekolah jam 6.45 10. Jadi kalau robot di depan gerbang, ya, jam 6.46 sudah pasti ditutup dan tidak ada ampun. Kalau perintahnya adalah tutup, ya tutup, close, ya. Tapi kalau manusia ini masih punya toleransi, punya rasa. Kenapa kamu terlambat? Karena macet, karena tadi sepedanya dipakai, karena tadi sepedanya trouble, mogok, dan sebagainya. Nah, ini pertimbangan emosi, nilai moral, dan etika. Jadi lebih baik mana? Kalau kamu amati, itu lebih baik mana? Manusia. Ini ya, penting untuk diperhatikan. KA tidak selalu benar. KA tidak selalu benar. Siapa yang selalu benar? Siapa yang selalu benar? Jika KA diberi data yang salah atau tidak cukup banyak, maka prediksinya juga bisa salah. Oleh karena itu, semakin banyak data yang digunakan untuk melatih KA tersebut, semakin akurat hasilnya. Nah, itulah kelemahan KA, ya, tapi tidak selalu benar. Yang selalu benar adalah cewek. Lanjut. Ini komponen utama kecerdasan artifisial, ya. Data, algoritma, model, infrastruktur, antarmuka, dan keamanan. Data bahan baku utama untuk melatih model KA. Jadi data itu seperti pelatih, seperti coach, seperti pelatih. Coachnya ini yang data. Kemudian algoritma, metode mengelola dan menganalisis data. Kemudian model KA, representasi matematika untuk prediksi. Kemudian infrastruktur, perangkat keras dan lunak sebagai pendukung. Antarmuka, cara manusia berinteraksi dengan KA. Dan terakhir, keamanan atau safety, aspek yang memastikan KA digunakan secara aman. Ini ya, prinsip kerja kecerdasan artifisial. Jadi mulai dari inputan atau masukan, data, pertanyaan, perintah suara, teks, dan gambar. Kemudian step kedua atau tahap berikutnya adalah proses melatih data, kemudian metode, algoritma seperti apa nanti yang diperlukan, kemudian outputnya
Ada 4. Keputusan, hasil karya, prediksi, dan saran. Ini prosesnya ya. 3 proses prinsip kerja KPKA. Masukan, proses, dan luaran. Kemudian evolusi dan faktor pendorong perkembangan KA. Era simbolik, ya. KA awal berbasis aturan logika, pembelajaran mesin, dan deep learning. Apa deep learning? Deep learning pembelajaran mendalam. Ini 3 kategori, subkategori kecerdasan. Nasi, bukan nasi sembarangan ya. Melampaui kemampuan manusia. AGI dan ANI ya. Jadi ini ASI itu adalah artificial super intelligence. Jadi super. ASI ini pokoknya super ya. Jadi super. Kemudian AGI, artificial general intelligence. Apa itu? Ya. Secara umum ya, kalau ini secara umum medium, tingkatnya itu medium. Kemudian ANI, artificial narrow intelligence. Ini kemampuannya levelnya itu apa yang dari bawah itu low, medium, dan high. Terbatas kalau ANI. Nah, kecerdasan artifisial berdasarkan fungsinya. Reactive Machine AI, sistem AI tanpa memori, gerakan untuk tugas spesifik. Untuk contohnya IBM, Deep Blue yang mengalahkan dari Kasparov. Ini contohnya. Jadi mesin contohnya sudah bisa main catur dengan manusia. Kamu pernah main catur dengan komputer? Pernah? Mampu nggak mengalahkan mesin? Mampu. Hah? Masa nggak mampu? Mampu, Pak. Mampu. Gampang. Gampang. Kalau mau mengalahkan komputer sangat gampang ya. Kemudian limit memori AI dapat mengingat kejadian lampau dan mampu monitor objek atau situasi seiring waktu. Contoh AI generatif, chatbot, dan mobil self driving. Jadi kamu tahu nggak mobil self driving atau yang sekarang itu teknologinya Honda Sensing ya, auto driver ya. Tapi misalnya kamu berani nggak naik mobil di jalan yang menggunakan auto driver? Gak berani. Kenapa nggak berani? Di boro-boro error, Pak. Error aku baru nabrak ya, Pak. Gimana? Ntar tiba-tiba auto drive-nya error. Oh gitu. Ih, Takut kecelakaan? eh, Takut kecelakaan. Kalau berikutnya teori online AI, subkategori dari AGI yang belum terwujud, yang memahami pemikiran dan emosi entitas lain, dan power AI, super cerdas yang mampu memahami kondisi internal, sifat emosi dan pemikiran manusia. Ini ya, kategori perangkat KA dan contoh aplikasinya. Kalau kamu kepingin asisten pribadi yang selalu menemani dan selalu membantu, apa yang kamu butuhkan? Ini aplikasinya. ChatGPT, Gemini, dan percakapan alami. Ini adalah asisten pribadi yang sudah disediakan. Kamu bisa pakai kapan saja, di mana saja. Ya. Ini adalah
asisten KA. Kemudian kalau kamu produksi video, mau konten, mau video apa saja, ini ya, ini contohnya Synthesia Filmora, ya, itu untuk editing. Jadi itu bisa super efektif, cepat, dan hasilnya juga bagus. Kemudian kalau misalkan ada agenda rapat, nah ini cocok untuk ibu-ibu sekretaris atau bapak sekretaris menulis rapat ya. Itu ada patok dan nyota rekan rapat. Jadi kalau pas ada rapat meeting itu dipakai aplikasinya, usaha nanti otomatis bekerja menulis laporannya sesuai yang disampaikan oleh pimpinan. Apa yang didiskusikan di rapat itu sudah tertulis secara real. Ya. Kemudian penulisan. Nah ini penulisan. Jelas kan dari belakang? Jelas. Should write ya, hubungan konten. Kemudian pembuatan gambar, Midjourney dan DALL-E untuk menciptakan gambar. Jadi sekarang enak, kamu kalau mau desain mau apapun itu tidak ribet dan nggak usah bingung tapi kurang bagaimana. Jadi ini sudah disediakan AI ini, jadi kamu bisa fungsikan. Kemudian manajemen proyek. Nah ini untuk anak-anak yang mungkin anak TNI dan industri, manajemen proyek. Kalau dalam proyek ini bisa dipakai, namanya Asana dan ClickUp ya, atur tugas. Kemudian layanan pelanggan. Nah ini untuk anak jurusan MPK mungkin ya. Video AI, namanya video AI, otomatisasi pertanyaan. Nah ini bisa digunakan. Yang terakhir presentasi menggunakan aplikasi Gamma ya, atau Canva AI, desain dan konten. Ini pengoperasian kecerdasan artifisial ya. Jadi seperti tadi ada 3 tahap: input data, proses data, pelatihan model, training, dan inferensi. 5. Output tindakan. 6. Umpan balik atau hasil yang digunakan untuk berkelanjutan. Contoh perangkat yang menggunakan sistem KA. Kalau dalam HP yang sudah kita pakai sehari-hari adalah misalkan face unlock ya, face unlock. Nah, ini misalkan HP saya sudah pakai face unlock, jadi di scan di muka ini buka. Wah ini buka misalnya. Oh baru buka, oh ya buka fungsinya. Jadi ini sudah ada fitur AI karena tersebut. Kemudian kamera pintar, smart speaker, Google Home, Alexa, robot edukasi, kamera pengawas pintar, CCTV atau kalau di lalu lintas itu apa namanya? CCTV yang bisa membaca plat nomor itu. Oh, atau apa? Membaca pelanggaran itu. Ya tilang gitu. Ya tilang gitu ya. Itu kamera ya. Aplikasi Rekom, YouTube, Netflix, dan sistem pendeteksi penyakit berbasis citra medis. Sampai dokter pun itu menggunakan AI. Misalkan yang Mbak yang saudara itu periksa, saya ini sakit apa dok? Tahu-tahu tiba-tiba pusing, hati gak enak, pikiran galau, langsung gitu. Pak dokter tadi menggunakan AI tersebut, memasukkan data-datanya, keluarnya apa, seperti itu ya. Jadi nanti muncul hasilnya, oh ternyata gejalanya ini, terus dicari resep dan obatnya ini. Aplikasi KA dalam berbagai bidang. Kalau dalam bidang ekonomi dan bisnis, AI digunakan untuk analisis data pasar, rekomendasi produk, chatbot, dan asisten AI. Kalau dalam pemerintahan,
AI dalam pemerintahan, smart city dan prediksi apa namanya itu, BMKG, e-government, pembangunan, chatbot dan layanan publik. Kamu pernah chat ke sistem misalkan auto reply? Pernah? Jawabannya itu masuk enggak? Kalau contoh sederhananya di Shopee ya, sebelum kamu beli pastikan chat. Nah, itu pasti ada chat balasan yang otomatis. Nah, situlah AI itu fungsinya itu. Misalkan kamu yang punya toko, jadi tidak susah payah untuk membalas satu persatu. Dalam pendidikan, pembelajaran adaptif, learning, analistik, gamifikasi pembelajaran, kebudayaan, digitalisasi arsip, rekonstruksi bahasa, TR untuk sejarah, terus kesehatan, dunia kesehatan. Pak dokter tadi sudah menggunakan AI dalam kesehatan, diagnosis AI, telemedis, wearable device. Jadi diagnosanya itu sudah menggunakan AI. Jadi anak-anak besok kalau misalkan melanjutkan studi kedokteran, mungkin kebanyakan diajari tentang pengaplikasian AI. Tidak perlu praktek-praktek ambil organ tubuh orang atau apa, jadi menggunakan AI. Kemudian dalam industri dan manufaktur, ya, digunakan dalam otomasi produksi, pemeliharaan prediktif, robot kolaboratif. Ya. Kemudian aplikasi KA dalam berbagai bidang. Nah ini data saintis menganalisis data, membuat model KA, machine learning, engineer, perancangan algoritma, pembelajaran mesin, kemudian AI research, ya, melakukan riset teknologi KA baru, dan terakhir robotik engineer, merancang dan mengembangkan robot KA. Oh ya, ini di TKJ sudah ada robotik sejak kelas 10. Apakah sudah mengikuti? Sampai mengikuti? Nah, bagaimana tanggapannya ketika membuat robot atau sebagainya? Seru ya. Robot apa yang sudah buat? Apa? Oh, mesin capit. Oke. Sudah tahu ya kalau robot itu harus dimasukkan prompt atau perintah, ya kan? Nih. Ya, peta profesi masa depan. Siapa bertahan, siapa tergeser oleh AI. Sebutkan contoh satu lagi profesi atau tenaga kerja yang mungkin akan tergeser oleh sistem AI ini. Mbak Baru bisa? Apa? Contoh satu saja yang mungkin tergeser oleh sistem AI. Kasir. Kasir. Pegawai mesin kasir. Oke, boleh. Iya. Nanti penumpangnya ketakutan. Ya, itu tadi yang kasir. Iya. Tukang pembersih. Kalau pelayanan seperti itu di sini di mana? Kalau kamu mengetahui di sini sudah menggunakan robot, pelayanannya itu di mana? Kurang tahu. Di sini kan masih belum berkembang Pak di sini Pak. Oh, masih belum di sini ya? Iya, rata-rata di luar kota Jakarta itu kali ya Pak ya. Daerah-daerah Jawa Barat, ibu kota. Nah, transformasi digital dan KA mengubah dunia kerja secara besar-besaran. Ini pasti terjadi ya. Kalau dulu warnet itu kan kebutuhan ya, dulu, tapi sejak saya SMA, SMK
Kuliah dulu masih pakai warnet, tapi lama-lama agak tergeser juga. Terus kemudian wartel, warung telkom, warung telepon. Sekarang sudah malah tidak ada karena semuanya sudah punya HP masing-masing. Bahkan sekarang punya dua minimal ya. Pasti punya HP dua. Yang satu untuk penampilan, yang satu untuk privasinya. Pasti. Kemudian banyak profesi baru bermunculan, terutama di bidang teknologi dan data. Jadi ini anak-anak pasti nanti bermunculan juga pekerjaan-pekerjaan baru itu, jangan khawatir ya. Asal apa? Kamu mumpuni gitu. Mumpuni. Secara tenaga, kompetensinya tidak kalah dan kompetitif. Profesi tradisional yang bersifat rumit mulai tergeser otomatisasi. Nah, seperti tadi ya, kasir, terus sekarang penjualan itu kan Shopee itu lebih laris daripada tradisional. Iya. Kan? Itu fakta. Terus muncul pekerjaan baru sebagai kurir, sebagai delivery order, sebagai pengirim. Itu pekerjaan barunya. Kemudian laporan builder of job dan 25 mayority trend ini sebagai global. Jadi sampai semua ini disiapkan untuk menyambut hal seperti itu. Jadi pemikirannya kalau besok mengharap sekali saya kerja, ada kuliah, bergaji minimal UMR. Kalau melihat fakta dan ceritanya seperti ini di depan, apa yang Anda pikirkan? Kecuali Pak Ali, Pak Ali guru tidak bisa tergeser ya, oleh AI. Karena apa? Karena apa? Profesi guru mungkin kan tergeser. Yo. Sebetulnya bisa saja kalau AI ini disuruh mengajar ya, bisa. Jadi bisa AI disuruh mengajar kalian. Tapi tidak pada itunya, pada materinya saja. Tapi kalau guru itu adalah ada namanya ini ya, kalau dalam agama itu sanad ya, sanad keilmuan. Jadi ilmu itu tidak diperoleh dari tidak secara oleh terbuka, tidak. Tapi kita tadi juga belajar dari bapak ibu guru yang dulu. Bapak ibu guru yang belajar dari gurunya dan seterusnya. Ya, jadi syarat keilmuan itulah yang tidak bisa digeser oleh sistem atau AI. Itu yang perlu diberikan tanda petik. Satu profesi yang tidak bisa digeser. Ada lagi nggak yang tidak bisa digeser? Yo. Kalau tadi yang bisa digeser banyak. Ada kalau yang mungkin digeser. Mana? Kopi. Tentara. CEO Pak. CEO. Ya. Full. Itu pemerintahan ya. Selama pemerintahan di desa, di AI. Ini pemahaman tentang profesi berskala penting untuk kesiapan karir. Karena yang mau berkarir juga penting ini, ya, penting. Pendidikan perlu menyelesaikan fokus pada literasi teknologi dan keterampilan adaptif. Pembelajaran KA harus dirancang untuk membuat siswa menghadapi perubahan kerja. Terus kelas 11 tadi sudah tahu masa yang akan datang 5 tahun ke depan gitu, terus pasti apa ya, perubahannya itu banyak sekali berkait AI atau KA ini. Nah, sekarang masuk pada kolaborasi manusia dan KA, transformasi di berbagai bidang. Nah, ini ada contoh penyuntingan teks atau tulisan. KA memeriksa tata bahasa manusia, memasukkan makna tepat. Kemudian desain kreatif, menghasilkan visualisasi manusia, mempercepat proses desain, penelitian dan analisis data.
penelitian dan analisis data, KA proses data besar, manusia berfokus pada interpretasi. Terakhir, pemrograman, KA menulis kode, manusia melakukan validasi dan optimasi. Karena di sini sudah tersedia penelitian tulisan. Misalkan kamu buat tugas laporan dengan 50 halaman, sudah bisa dibayangkan berapa kata yang ada di dalam laporan itu. Ngecek satu persatu, kalau ngecek satu persatu sehari tidak selesai. Maka kita gunakan penyuntingan teks. Apa aplikasinya di sini? Aplikasinya adalah Quillbot. Quillbot itu untuk penyunting kata. Kalau desain kreatif, apa kira-kira desain kreatif? Saya mau bikin logo, katakan. Saya punya PT baru, tapi tidak ada logo. Saya mau menyuruh Mas Raka bayarnya mahal. Terus antriannya panjang. Jadi saya harus secepat mungkin. Berarti saya harus menggunakan bantuan kecerdasan artifisial. Contoh aplikasinya apa, Pak? Aplikasinya adalah ChatGPT bisa, ya. Canva AI bisa, dan seterusnya. Lanjut. Ini ada 4 kuadran kolaborasi. AI human ini adalah buatan daripada manusia itu. Kemudian AI sudah terjadi. Kemudian dibentuk AI terus. Jadi 4 kuadran ini pasti saling terkait. Kaifuli, ini kira-kira Kaifuli itu siapa? Siapa Firdaus? Kaifuli atau mungkin saudara sampean? Bukan. Oh, Jawa. Sebelum ditingkat gitu. Memetakan 4 bentuk kolaborasi manusia KA dalam sebuah program. Pemetaan ini berfungsi sebagai panduan bagi manusia untuk mengoptimalkan kapabilitasnya di era KA. Jadi 4 ini pasti selalu terhubung, selalu terkait. Sekarang silakan Q&A, silakan bertanya mana yang sudah di sana dipahami. 2 pertanyaan saja dari sebelah kanan dan kiri, wajib. Ayo. 1 pertanyaan terkait materi tersebut. Setelah itu saya minta untuk berkelompok jadi 5 orang, ya, 5 orang. Dan kursinya nanti berapa di depan? 5 orang. Ayo, 2 pertanyaan, Mas. Satu. Mbak. Apa jadinya kalau AI menguasai dunia? Oke, pertanyaan 1. Apa jadinya kalau AI sudah menguasai dunia? Yang namanya teknologi atau AI ini sudah taruhlah separuh dunia. Ya. Sekarang ini katakan sudah separuh dunia. Apa yang terjadi? Maka sekarang sudah tinggal menikmati dan mengikuti. Siapa yang tidak mengikuti akan ketinggalan. Di zaman sekarang ada nggak yang tidak bisa mengoperasikan handphone? Yo, bisa. Mungkin bapak ibu di rumah bisa semua ya? Bisa. Apa yang terjadi kalau tidak bisa? Sulit dihubungi, sulit komunikasi, nggak tahu info ini masih, jadi nggak tahu mereka, ketinggalan terus. Anak-anak nggak bisa, teman-teman Sherlock posisi di mana, sudah nggak tahu. Tuh, pertanyaan kedua dari sebelah kanan, silakan masyarakat. Misalkan kita ikutan AI,
Bisakah kita hidup tanpa bantuan AI? Itu maksudnya. Kalau hidup saja bisa. Kalau hidup saja bisa. Bebek, ayam, sapi, kambing, dan sebagainya. Nggak pakai AI plus urip. Ya lemu. Tapi mana pemikirannya, mana sebagai manusia yang berkembang, mana perkembangannya ya. Disitulah fungsinya. Teknologi harus diikuti, ya kan? Yap. Oke, masih ada lagi? Cukup? Oh, kalau cukup, silakan merapat ke kelompok masing-masing 5 orang untuk mengerjakan LKPD-nya. LKPD-nya. Silakan rapat, diambil satu Mbak. Satu. Kelompok 1 dari sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Itu diambil Mas. Sampai ini Mas. Diambil. Ya, itu diisi sambil saya jelaskan. Diisi sambil saya jelaskan ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi 5 kelompok. Ya, ini nomor 4, kelompok 4. Ini kamu diskusikan dan kamu tulis di belakang secara singkat ya. Secara singkat, nah cukup banyak, hanya 5 baris saja di belakang untuk D1. Ini diskusi kelas. Ini kamu diskusikan hasilnya apa. Kemudian yang kedua, ini kamu praktek, ya, praktek melakukan uji coba model AI sederhana ya. Misalkan di ChatGPT dari handphone masing-masing atau dari itu juga bisa. Nanti tunjukkan ke Pak Anik hasilnya ya. Atau desain kreatif apa seperti itu ya. Kemudian ketiga, apa rancang ide pemanfaatan AI membantu kehidupan sehari-hari ya. Tuh, ini dalam waktu 15 sampai 20 menit. Sudah, silakan didiskusikan. Apakah kursinya agak rapat atau apa saja? Langsung ditulis nama kelompoknya. Jangan di bawah, di kursi aja. Di kursi. Nanti saya minta perwakilan kelompok dari salah satu, mungkin Dua Indonesia dari kelompok 4 atau Nabila kelompok 3 di kelompok 1 ya. Memberikan penjelasan terkait materi AI. Poin D ya, yang poin D. Itu kamu kerjakan di lembar belakang.
Itu 4 orang, 4 atau 5 orang, yang satu mengerjakan, yang dua mengerjakan, yang satu mencoba, yang poin D2 itu ya, mencoba desain, membuat desain kreatif atau apa ya, lewat ChatGPT. Nanti ditunjukkan ke Pak Anik hasilnya seperti apa. Pak Anik. Itu disuruh kata. Kuisnya disuruh kata. Ya nanti setelah ini. Nah, silakan Cina. Ayo yang sebagian mengerjakan di ChatGPT-nya ya, yang poin 2. Diselesaikan ya, diselesaikan dengan cepat. Terus saya minta perwakilan dari kelompok presentasi sedikit. Boleh ChatGPT, boleh Gemini.
Sudah selesai? Ayo, Mbak Indonesia sudah. Belum, Bang. Iya.
presentasikan Nabila. Let's go. Belum. Udah ya, Nabila ya. Yang jadi dulu yang jadi. Yang jadi dulu. Dan B.1. Nah ini dulu yang B.1. Ayo semuanya kembali ke tempat dan satu presentasi dari kelompok 2. Nabila sama Esi dari di depan. Ayo dibawa ke depan. Ya, D.1 silakan di bawa ke depan dulu, dipresentasikan secara ringkas. 2 orang. Ya, sama Niken. Ya, semuanya kembali ke tempat, ke posisi semula. Ini ya dari kelompok 2. Terus suaranya nanti volume kan. Ini ya dari teman kita kelompok 2, Nabila sama Niken akan menjelaskan tugas di poin D nomor 1. Silakan sampaikan. Kegiatan belajar. 1. Diskusi kelas. Amati contoh aplikasi A yang sering digunakan di kehidupan sehari-hari. Contoh, videocast, rekomendasi YouTube, voice assistant. Diskusi cara komponen sederhananya. Jadi ini hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu Google Maps dan rekomendasi YouTube. Untuk Google Maps, cara kerjanya adalah AI membaca data lalu lintas secara real time dari pengguna jalan, lalu memberikan rute tercepat dan memperkirakan waktu perjalanan. Untuk rekomendasi YouTube, cara kerjanya adalah AI mempelajari video yang sering ditonton pengguna, kemudian memberikan rekomendasi video lain yang sesuai dengan minat pengguna. Oke, tanggapan dari kelompok lain, silakan. Diri Pak, diri. Dan suaranya agak keras. Diri. Silakan Mbak Karunia. Silakan. Silakan ayo. Ini ya, jadi penjelasannya dari kelompok 2 adalah Google Maps sama rekomendasi YouTube ya. Cara kerja AI membuka data lalu lintas secara real time dari pengguna jalan, lalu memberikan rute tercepat dan memberikan waktu perjalanan. Ini memberikan contoh share lokasi, ya kan? Ketika ada seseorang yang mencari ke alamat tujuan, kalau dulu itu melalui bertanya-tanya di orang sekitar. Tapi kalau sekarang tinggal share lokasi itu sudah bisa dicari keberadaannya. Yang kedua, rekomendasi YouTube. Cara kerja AI melacak video yang sering ditonton pengguna, kemudian berikan rekom video lain yang sesuai dengan minat pengguna. Jadi YouTube itu bisa direkomendasikan berdasarkan histori tontonannya tersebut.
Silakan pertanyaan dari yang lain. Masyarakat. Masyarakat. Oke, terima kasih untuk responnya. Dilanjut. Yang D poin 2, Mbak. Ini dari depan ini. Ayo. Yang sudah apa yang sudah? Ayo di sini Mas. Ya, dua orang. Satu lagi. Silakan di depan aja. Di sini. Walaupun sudah Mas. Mohon perhatian semuanya, kembali ke tempat dulu. Ini dari soal poin D nomor 2. Silakan. Silakan Mbak, dibacakan. Yang pertama, sebutkan di suatu perangkat lain yang pernah kamu gunakan dan jelaskan fungsinya. Silakan dijelaskan. Dan menurut lembar diskusi kami ada 3, Meta AI, ChatGPT, dan Gemini AI. Meta AI untuk asisten AI, ChatGPT asisten percakapan, dan Gemini AI untuk asisten berguna. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara AI untuk hiburan dan AI untuk pendidikan. Untuk lembar diskusi, AI untuk hiburan biasanya digunakan untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan, interaktif, dan menghibur. Fokusnya pada kenyamanan, kesenangan, dan kreativitas. Sedangkan AI untuk pendidikan biasanya digunakan untuk membantu pelajar sebagai aplikasi belajar agar lebih efektif dan mudah dipahami. Fokusnya pada pengetahuan, meningkatkan kemampuan, dan pembelajaran mandiri. Yang ketiga, buatlah poster teks. Praktikkan salah satu model AI sederhana, berupa gambar, suara, atau teks, dan tuliskan hasil pengamatanmu. Seperti contohnya, AI yang digunakan adalah Meta AI. Menurut hasil pengamatan kelompok kami, hasil yang ditampilkan cukup lengkap, tetapi terdapat beberapa kendala seperti error dan informasi yang tidak ditemukan. Bisa dibilang Meta AI membutuhkan pengembangan. Oke, silakan ada tanggapan dari kelompok lain. Nabila, silakan. Tiga contoh perangkat AI ya, yang pernah kita gunakan dan fungsinya. Ada Meta, ChatGPT, dan Gemini. Sudah bisa kan? Sudah bisa pakai kan? Sudah bisa aplikasinya. Kemudian yang poin 2, jelaskan perbedaan antara AI untuk hiburan dan AI untuk pendidikan atau generatif ya, hiburan. Untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan, interaktif, dan menghibur. Fokusnya pada kenyamanan, kesenangan, dan kreativitas. Sedangkan AI untuk pendidikan biasa digunakan untuk membantu proses belajar, mengajar agar lebih efektif dan mudah dipahami fokusnya. Oke. Yang terakhir, poin 3. Salah satu model yang sederhana, gambar, suara, atau teks, dan tuliskan hasil pengamatanmu. Ini menurut hasil pengamatan kelompok dari kelompok 2 tadi, hasil yang ditampilkan cukup lengkap, tetapi terdapat beberapa kendala seperti error dan informasi tidak ditemukan. Bisa dibilang Meta AI membutuhkan pengembangan. Mungkin ada tanggapan dari masyarakat? Silakan. Ya, terima kasih atas presentasinya singkat. Berikutnya dari Pak Khairunisa, silakan. 2 orang. Nah, ini persiapan masyarakat. Ayo. Ayo Pak, 2 orang.
Oh ini gak doang Pak. Ayo, ya. Depan dulu. Di depan aja. Terus warnanya ke atas volume 95. Oke, sampai dulu. Dari kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil dari poin 3 ya. Perhatikan salah satu model AI sederhana, gambar, suara, teks, dan tuliskan hasil pengambilannya. Kita memperhatikan salah satu dari suara dan teks, dan hasilnya AI bisa mengubah suara menjadi teks dengan cepat, tapi kadang salah mengenalinya karena suaranya kurang jelas. Oke, bisa diterima. Ya. Berikutnya. Contohnya itu seperti Google Translate. Iya, Google Translate itu kayak apa ya? Bosot dari Terus itu loh kayak bot. Jadi kita kasih VN, kasih audio, lalu bisa mengekstraknya tuh menjadi biasa. Dan dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu, mungkin ada tanggapan dari Apakah ada pertanyaan dari kelompok-kelompok yang lain? Boleh ditanyakan. apa ya? Tidak ada. Ada yang lain? Silakan. Oke, terima kasih waktunya sudah selesai. Terus sekarang kelompok 4. Terima kasih. Dua orang. Setelah kelompok 4 nanti scan barcode sedikit dan itu selesai. Nanti dikerjakan pilihan quiz, ada quiz ya sebagai pengukur atau asesmen. Jadi sampai mana keterserapannya pembelajaran AI di kelas ini. Ayo sama satunya. Tidak apa-apa, Mas. Ayo Mas Raka. Dibuka maskernya. Ayo sama ini satunya. Siapa apa? Sampaikan salam, perkenalkan diri, kemudian dari kelompok berapa, sampaikan poin yang mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin menyampaikan tentang Dari poin mana? dari poin E, Nomor berapa? nomor 1. Oke, silakan. Nomor berapa? Dari poin ini nomor 1 sebutkan 3 contoh perangkat AI yang pernah kamu gunakan dan jelaskan. Oke, 3 contoh perangkat AI. Silakan diperhatikan. Contohnya adalah ChatGPT, Meta AI, Gemini, dan Gemini. Oke, bisa silakan satu saja. Ini itu lebih ke mananya? Peruntukannya apa? Untuk hiburan sama pendidikan. Ya. Untuk generatif dan pendidikan ya. Ya. Terus kalau Meta? Kalau Meta itu Silakan Mbak Veronisa atau Nabila, silakan ditanggapi. Oke, sudah? Sudah? Silakan ada pertanyaan.
Dan terima kasih sudah dipresentasikan tugasnya. Dilanjut. Kemudian di scan ya, ini barcode-nya di scan. Bisa dari situ. Bisa. Scan, quiz dikerjakan. Ayo langsung. Ayo. Nabila sudah scan. Ini saya sudah. Mira, oke. Di Mapel, Indonesia juga. Masih 5 orang, 5 peserta. Oke. Ayo semuanya ikut scan. Maulana, mau scan juga ya. Ayo scan semuanya agak. Masih 13 anak, ada yang belum? Ayo Mas ya. Saya mulai ya. Mulai bersama ya. Aku itu. Yo, lucu ya. Bilal, kalau sih. Oke. Tergabung serta. Oke, kita mulai ya.
lagi ya, sambil didengarkan musiknya saya dulu. Sambil saya merefleksikan hasil pembelajaran hari ini, apa hal baru yang kamu pelajari tentang AI atau KA pada hari ini? Apa hal barunya? Apa? Mendapatkan pengetahuan baru, ilmu baru, dan asisten baru, ya kan? Kamu sudah punya asisten sendiri, tinggal memanfaatkannya. Bagaimana menurutmu peran AI terhadap pekerjaan manusia di masa depan? Bagaimana? Apa? Bagaimana peran AI dalam pekerjaan manusia di masa depan? Menghemat waktu, efisiensi. Terus apa lagi? Apalagi selain efisiensi, mengurangi harga atau biaya tenaga. Jadi seperti itu AI yang dimaksud dalam teknologi yang akan datang. Untuk pertemuan berikutnya, anak, ini kita akan memasuki episode atau babak berikutnya, yaitu merancang pembelajaran dengan AI ya, merancang pembelajaran atau pemanfaatan teknologi AI dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dari sini ada pertanyaan? Tidak, kita tutup dengan hadiah satu kali lagi biar menggugah semangat. Ya, SMK bisa. SMK SMK Semandiri jaya luar biasa. Coding dan kecerdasan artifisial atau KKA istimewa. Oke, tepuk tangan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.